Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu desain user interface. Nah, dalam desain interface ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu mudah dipelajari, mudah digunakan, dan mudah dimengerti. Nah, kemudian kesalahan desain umum yaitu tidak konsisten, terlalu banyak mengingat, tidak ada panduan, tidak ada sensitivitas, respon buruk, dan arkan atau unfriendly. Kemudian ada petunjuk emas. Yang pertama, tempatkan user dalam kontrol. Kemudian yang kedua, kurangi beban memori user. Kemudian yang ketiga, buat interface konsisten. Nah, kemudian tempatkan user dalam kontrol. Tentukan mode interaksi dalam sebuah cara di mana tidak memaksa user untuk melakukan aksi yang tidak perlu atau tidak dikehendaki. Kemudian, menyediakan interaksi yang fleksibel. Kemudian, memungkinkan interaksi user untuk diinterupsi dan dibatalkan atau diunduh. Kemudian, mempersingkat interaksi sesuai dengan tingkat penguasaan dan memungkinkan interaksi dikostumasi. Kemudian, sembunyikan hal-hal teknis dari user. Dan yang terakhir, desain interaksi langsung dengan objek yang tampak di layar. Nah, kemudian di sini ada kurangi beban memori user. Yang pertama, kurangi permintaan memori atau short term, kemudian buat default yang bermakna, kemudian tentukan shortcut yang intuitif, kemudian layout visual dari interface harus berasal metafora dunia nyata. Kemudian yang terakhir, buka informasi dengan pola progresif. Buat interface yang konsisten, memungkinkan user untuk mengambil langkah yang ada menjadi konteks yang berarti. Kelola konsistensi dalam keluarga aplikasi. Kemudian, jika model interaktif yang lalu telah memenuhi harapan user, jangan membuat perubahan kecuali ada alasan yang cukup kuat. Nah, kemudian di sini ada model desain user interface. Ada 4 model yang harus kita perhatikan. Yang pertama, user model, profil semua user pada sistem. Yang kedua, desain model, realisasi desain dari model user. Yang ketiga, mental model atau sistem perception, di mana gambaran mental user terhadap apakah interface tersebut. Kemudian implementation model, look and feel, interface dipasangkan dengan informasi pendukung yang menggambarkan sintaks dan semantik interface. Nah, kemudian di sini ada proses desain user interface, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian di sini ada analisis interface. Yang pertama, analisis interface berarti pemahaman terhadap satu orang-orang atau end user yang akan berinteraksi dengan sistem melalui interface. Yang kedua, tugas-tugas yang harus dilakukan end user untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang ketiga, isi yang harus dipresentasikan sebagai bagian dari interface. Yang keempat, lingkungan di mana tugas-tugas ini dilakukan. Kemudian di sini ada analisis tugas dan pengenalan. Yang pertama, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa saja pekerjaan user yang akan dilakukan? Yang kedua, apa tugas-tugas dan subtugas yang harus user lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka? Yang ketiga, apa saja permasalahan spesifik dari domain objek yang akan dimanipulasi user ketika pekerjaan tersebut dilakukan? Yang keempat, seperti apa urutan pekerjaan yang harus dilakukan? Yang kelima, bagaimanakah hierarki pekerjaan tersebut? Use case menentukan interaksi dasar. Task elaboration menyempurnakan interaksi tugas-tugas. Object elaboration menentukan interface objek atau classes. Kemudian workflow analysis yaitu menentukan bagaimana sebuah proses diselesaikan ketika banyak orang dan peran terlibat. Nah, di sini adalah gambaran dari swim lane diagram seperti yang bisa kita lihat. Nah, kemudian di sini ada analisis isi tampilan. Yang pertama, apakah tipe data yang berbeda ditempatkan pada lokasi yang konsisten pada layar? Yang kedua, dapatkah user melakukan kustomasi lokasi isi pada layar? Yang ketiga, apakah identifikasi pada layar sudah diberikan pada semua isi? Yang keempat, jika laporan dengan ukuran besar harus dipresentasikan, bagaimana mekanisme partisinya supaya mudah dipahami? Yang kelima, apakah ada mekanisme yang tersedia untuk menampilkan rangkuman dari data dalam ukuran besar? Yang keenam, apakah output grafis dapat disesuaikan dengan ukuran display piranti yang digunakan user?
Yang ketujuh, bagaimana penggunaan warna untuk meningkatkan pemahaman. Dan yang terakhir, bagaimana pesan kesalahan dan peringatan ditampilkan kepada user. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah desain interface. Yang pertama, menggunakan informasi yang dikembangkan selama analisis interface. Tentukan objek dan aksi interface. Kemudian, tentukan event yang akan mengakibatkan keadaan interface berubah. Modelkan perilaku ini. Yang ketiga, gambarkan setiap keadaan interface sebagaimana tampak di depan user. Nah, kemudian yang terakhir, indikasikan bagaimana user menginterpretasikan keadaan sistem dari informasi yang disediakan melalui interface. Kemudian di sini ada interface design patterns. Patterns tersedia untuk the complete UI, page layout, forms and input, tables, direct data manipulation, kemudian navigation, kemudian searching, kemudian page element, dan yang terakhir ada e-commerce. Nah, di sini ada isu-isu desain. Yang pertama, response time, help facilities, error handling, menu and command labeling, kemudian application accessibility, dan yang terakhir internasionalisasi. Nah, inilah gambaran dari siklus evaluasi desain. Nah, itulah tadi materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak tentang desain user interface. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua.